Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita bisa terlindung dari penyakit COVID-19 ini. Dan para guru-guru kita ya semoga bisa sehat seperti biasanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Ya, yang namanya saya sebut, angkat tangannya dan bilang hadir untuk laki-laki dan hadir untuk perempuan. Muhammad Rohim, hadir. Oke. Mutiara Fathia, hadir. Mujahid Fatih, hadir. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa mulai. Amin. Baik. Sebelum kita masuk pada materi yang ingin kita pelajari pada hari ini, ya, saya ingin menanyakan materi tentang minggu lalu. Ya. Apa itu? Tentang bagaimana Islam itu bisa berkembang di Indonesia, ya. Muhammad Rohim, gimana? Ya, betul. Oke, marilah kita mulai materi kita pada hari ini, ya, tentang kecemerlangan ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah. Oke. Jadi para ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah ada beberapa nih. Yang pertama ada 8. Ya, yang pertama At-Tabari pada tahun 838 sampai 870 Masehi, dan Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1038 Masehi, dan Ar-Razi 865 sampai 925 Masehi, Al-Kindi 801 sampai 873 Masehi, Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi, dan Ibnu Miskawai pada tahun 932 hingga 1030 Masehi, dan Jabir Ibnu Hayyan pada tahun 750 sampai 803 Masehi, dan Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Ya, jadi ada 8 ilmuwan Muslim dinasti pada zaman dinasti Abbasiyah. Dan berbagai macam-macam para ilmuwan berbagai macam-macam, terutama kedokteran, ya, kedokteran dalam bidang pengetahuan maupun mantik, ya, pokoknya dalam ilmu pengetahuan, kimia, ya. Jadi inilah ilmuwan-ilmuwan pada zaman Abbasiyah. Selanjutnya, saya akan bahas satu persatu dari para ilmuwan ini. Yang pertama At-Tabari, dan nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Sahal Robban At-Tabari. Ya, wafat pada usia 32 tahun. At-Tabari dikenal dengan ilmu kedokterannya dan membuat ensiklopedia kedokteran berjudul Firdaus Al-Hikmah yang ditulis dalam bahasa Arab, dan buku ilmu kesehatan kontemporer berjudul Kulliyatul At-Tabib, ya, yang artinya adalah prinsip-prinsip kedokteran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Ibnu Sina. Nah, ini sering kita dengar bahwa nama Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain
bin Abdullah bin Sina. Nah, di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna dan wafat pada usia 58 tahun. Pada usia 10 tahun telah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafal Al-Quran. Pada usia 17 tahun telah dikenal sebagai dokter. Dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim pertama yang menemukan peredaran darah manusia. Ya, oleh sebab itu dijuluki sebagai bapak pengobat modern. Nah, makanya dan hal pengetahuan yang segala mengenai kedokteran, nah itu pasti disebutkan kepada Ibnu Sina. Dan nama Ibnu Sina ini sudah melekat sekali di bidang kedokteran. Yang ketiga, Ar-Razi. Ar-Razi nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Wafat pada usia 60 tahun. Di dunia barat dikenal dengan panggilan Ar-Razes. Ahli dalam bidang matematika, ya, astronomi, logika, sastra, dan kimia. Ia memusatkan perhatiannya pada kedokteran dan filsafat. Dan ia dikenal sebagai dokter filosof besar pada zamannya. Yang keempat itu ada Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Sabah Al-Kindi. Al-Kindi adalah filosof muslim pertama karena ia adalah seorang muslim pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Dan wafat pada usia 72 tahun. Al-Kindi menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Karyanya berjumlah kurang lebih 270 buah. Yang kelima ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i. Pada wafatnya pada usia 53 tahun. Menguasai berbagai ilmu seperti mantik, ya, logika, filsafat, dan ilmu fikih. Beberapa kitab yang sangat bermasyhur dan banyak menjadi rujukan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang merujuk pada atau berkiblat, ya, banyak yang mengambil dari karya-karya dari Al-Ghazali ini. Yang keenam ada Ibnu Miskawih. Nama lengkapnya Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawih dan wafat pada usia 98 tahun. Ibnu Miskawih dikenal dengan sejarawan besar yang kemasyhurannya melebihi pendahulunya. Ya, pendahulunya siapa yang tadi saya sebutin? Yang pertama At-Tabari. Ia juga seorang dokter, penyair, dan ahli bahasa serta seorang filsuf muslim di bidang filsafat akhlak. Yang ketujuh ada Jabir Ibnu Hayyan. Nama lengkapnya Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Wafat pada usia 53 tahun. Orang barat mengenal dengan sebutan Jeber. Sumbangan terbesar Jabir dalam dunia ilmu pengetahuan adalah dengan di bidang kimia. Dijuluki sebagai bapak kimia modern. Yang ke-8 yang terakhir ada Al-Khawarizmi. Nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Wafat pada usia 70 tahun. Di dunia barat dikenal dengan nama algoritmi. Ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang filsafat, logika, aritmatika, geometri, astronomi, astrologi, geografi, serta musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Cukup banyak ya. Nah, di sini selanjutnya ada materi lebih dekat dengan dinasti Abbasiyah. Ya, jadi ada ulama penyusun Kutubus Sittah. Ya, yang pertama ada Imam Bukhari, yang kedua ada Imam Muslim,
Yang ketiga Imam Abu Dawud. Yang keempat Imam At-Tirmizi. Yang kelima Imam An-Nasai. Yang ketujuh Imam Ibnu Majah. Makanya di sini adalah ulama penyusun kutubus sitah. Sitah itu 7. Dan ada juga 4 ulama mazhab. Nah, yang pertama ada Imam Hanafi. Yang kedua Imam Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i. Dan yang keempat ada Imam Hambali. Nah, di sini juga ada ulama tafsir pada zaman Abbasiyah. Nah, di sini ada 2. Yang pertama Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir yang sering banyak kita temui di buku-buku tafsir ya. Ibnu Katsir sering kita lihat dalam rujukan-rujukan beberapa buku yang kita pakai di kampus kita. Jadi tugas dari saya tugas individu dari saya ya, menemukan karya dalam ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah ya. Jadi karyanya misalnya karya At-Tabari itu apa namanya ya, itu, dan karya Ibnu Sina itu apa nama bukunya, atau yang terkait dengan karya-karya di zaman dinasti Abbasiyah ya. Mungkin ini saja, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, salafan wa muqaddiman, asykurukum syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.